Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun berada? Jangan lupa follow juga akun Instagram saya dan fanpage Facebook saya dengan nama yang sama, Hermawan Haryati. Mudah-mudahan pertemanan kita membawa manfaat dan membawa hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal kompetensi teknis, guru biologi, SMA dan SMK, dari nomor 9 sampai nomor 15. Silakan disimak baik-baik, diingat-ingat soalnya, dan dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Selamat belajar, selamat berjuang, semoga sukses. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 9. Urutan yang benar mengenai proses masuknya oksigen menuju ke sel tubuh insekta adalah A. Trakea, trakeol, spirakel, dan sel. Untuk pilihan jawaban A sampai E, semua kata-katanya sama, hanya dibolak-balik. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 9 ini adalah B, yaitu spirakel, trakea, trakeol, dan sel. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 9. Organ pernapasan serangga dimulai dari spirakel, trakea, trakeolus, dan masuk ke dalam sel. Ini sesuai dengan pilihan jawaban B. Oksigen yang diperoleh dari serangga disaring terlebih dahulu oleh spirakel, kemudian oksigen tersebut masuk ke dalam trakea sebagai tempat mengalirnya oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh serangga. Kemudian oksigen dari trakea masuk ke dalam trakeolus. Trakeolus ini berfungsi seperti pembuluh darah kapiler pada manusia. Setelah dari trakeolus, oksigen diedarkan ke dalam jaringan hingga akhirnya menuju sel. Demikian penjelasan untuk jawaban soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebelum kita ke soal nomor 10, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 10. Aliran darah yang bergerak paling lambat terjadi pada A. Arteriol, B. Aorta, C. Kapiler, D. Vena, E. Venula. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah C, yaitu kapiler. Aliran darah yang bergerak paling lambat terjadi pada pembuluh kapiler. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 10. Pembuluh aorta bercabang-cabang membentuk cabang yang lebih kecil disebut arteri. Arteri membentuk cabang yang lebih kecil lagi disebut arteriole. Arteriole membentuk cabang lebih kecil lagi yang ujung-ujungnya berada di antara sel-sel jaringan tubuh disebut kapiler. Jadi, karena kapiler adalah pembuluh darah yang diameternya paling kecil, maka pergerakannya juga paling lambat. Kita lanjut ke soal nomor 11. Petani buah biasanya melakukan pemanenan buah dengan cara mencampur buah matang dan buah yang belum matang. Buah matang mempengaruhi pematangan buah yang belum matang karena menghasilkan A. Gas karbon dioksida, B. Gas karbon monoksida, C. Gas oksigen, D. Gas etilen, E. Gas nitrogen. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 11 ini adalah D, yaitu gas etilen. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 11. Hormon etilen banyak terdapat pada buah yang sudah matang. Sehingga untuk mempercepat pemasakan buah dilakukan dengan mencampur buah yang matang dengan buah yang belum matang. Dan pada akhirnya, buah yang belum matang ini akan cepat ikut matang. Itu karena pengaruh hormon etilen. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pernyataan yang benar mengenai fotorespirasi adalah A. Terjadi di kloroplas, B.
menyebabkan kenaikan hasil panen. C. Merupakan karakteristik tumbuhan C3. D. Dimulai saat Rubisco memiksasi CO2. E. Terjadi setiap saat ketika temperatur lingkungan tinggi. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 12 ini adalah A, yaitu terjadi di kloroplas. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 12. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerima cahaya oleh daun dan juga dipengaruhi oleh kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel. Proses ini hanya terjadi pada stroma kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Jadi jawaban yang benar adalah kloroplas. Kita lanjut ke soal nomor 13. DNA untai tunggal yang memiliki komposisi purin tertinggi adalah titik-titik A 5, TAG, TTT, GG, ATA 3. Begitupun pilihan jawaban dari A sampai E, semuanya mirip dan hampir sama. Nah, di sini kita akan kesulitan untuk membedakan apalagi memilih jawaban yang dianggap benar. Nah, di sini jawaban yang benar adalah C 5, TAG, TAA, GG, ATA 3. Mengapa jawaban yang benar adalah C? Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 13. Disimak baik-baik ya. Silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar. Basa nitrogen yang menyusun ADN ada dua macam, yaitu 1. Basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin. Solusi mengingat P, strip A, strip GU, purin terdiri atas adenin dan guanin. Jadi ketika huruf A maka adenin dan huruf G adalah guanin. Nah, ini termasuk kelompok basa purin. Sedangkan B, basa pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosin. Solusi mengingat P, strip T, strip S, purin terdiri atas timin dan sitosin. Artinya, ketika hurufnya T dan S, maka itu termasuk pirimidin, basa pirimidin. Nah, sedangkan apabila hurufnya A dan G termasuk basa purin. Nah, pada soal tadi ditanyakan, kelompok manakah yang memiliki basa purin terbanyak? Nah, untuk pilihan jawaban A, komposisinya 6 purin. AG, GG, AA. Nah, berarti purinnya ada 6. Nah, adenin dan guanin itu purin. A dan G itu purin. Di situ A-nya ada 3, G-nya ada 3. Berarti semuanya purinnya 6. Untuk pilihan jawaban B, G ada 2, A ada 2. Berarti semuanya komposisi purinnya ada 4. C, A terdapat 4, G terdapat 3. A terdapat 5, G terdapat 3. 5 tambah 3, 8. Berarti komposisi purinnya ada 8. Pilihan jawaban D, G, AA. 1 guanin dan 2 adenin. Ada 3 komposisinya. E, A-nya ada 4, G-nya 1. Maka komposisi purinnya ada 5. Nah, sesuai dengan soal yang ditanyakan, kelompok manakah yang memiliki basa purin terbanyak? Maka jawaban yang benar adalah C. Di situ ada T. T artinya timin. Timin, adenin, guanin. Timin, adenin, adenin, guanin, guanin, adenin, timin, adenin. Berarti AG, AA, GG, AA itu adalah 8 purin. Cukup jelas ya kawan-kawan? Kita lanjut ke soal nomor 14. Peran rekayasa genetika lebih ditujukan pada peningkatan kualitas produk, misalnya kedelai, jagung, kanola, dan kapas. Sebagian anggota masyarakat menolak kehadiran produk hasil rekayasa genetika tersebut karena A. Teknik budidaya sangat sulit. B. Ketersediaan benih tidak kontinu. C. Perubahan pengelolaan pasca panen. D. Tidak sesuai ditanam di daerah tropis. Dan E.
Isu keamanan produk bagi kesehatan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 14 ini adalah E, yaitu isu keamanan produk bagi kesehatan. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 14. Dampak negatif rekayasa genetika transgenik antara lain: 1. Potensi toksisitas bahan pangan. Contoh, titik pertama, transfer gen tertentu dari ikan ke dalam tomat yang tidak pernah berlangsung secara alami berpotensi menimbulkan risiko toksisitas yang membahayakan kesehatan. Titik 2, kedelai transgenik misalnya pernah dilaporkan adanya kasus reaksi alergi yang serius. Titik 3, ditemukan kontaminan toksik dari bakteri transgenik yang digunakan untuk menghasilkan pelengkap makanan, food supplement tryptophan. 2. Potensi menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. WHO pada tahun 1996 menyatakan bahwa munculnya berbagai jenis bahan kimia baru, baik yang terdapat di dalam organisme transgenik maupun produknya, berpotensi menimbulkan penyakit baru ataupun menjadi faktor pemicu bagi penyakit lain. 3. Potensi erosi plasma nutfah. Dan 4. Potensi pergeseran gen. Itu adalah 4 faktor atau dampak negatif rekayasa genetika transgenik. Silakan kawan-kawan tulis komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Karakter analogous atau homoplasi adalah karakter yang sama dari nenek moyang yang berbeda. Contoh dari karakter homoplasi adalah A. Sayap pada burung dan sayap pada kelelawar. B. Ekor pada kadal dan anjing. C. Sirip dada lumba-lumba dan kaki depan kuda. D. Duri pada tanaman kaktus dan mawar. E. Sirip dada pada ikan hiu dan lumba-lumba. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah E, yaitu sirip dada pada ikan hiu dan lumba-lumba. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 15. Analogous adalah karakter yang sama pada hewan dari nenek moyang berbeda, artinya sama fungsinya beda asalnya. Contohnya, sirip dada pada ikan hiu, bangsa Pisces, dan lumba-lumba, bangsa mamalia. Demikianlah soal dan jawaban kompetensi teknis guru biologi SMA dan SMK dari nomor 9 sampai nomor 15. Silahkan ditonton ulang, disimak kembali soalnya, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga sukses. Amin.